kita lihat rilis resmi data dari Badan Pusat Statistik, kami sudah merasakan bahwa sejak awal tahun ini tendensi pembentukan inflasi baik itu bulanan maupun inflasi tahunan itu menurun, dan menurunnya itu sungguh dramatis, dan bahkan kami para ekonom sedikit kesulitan untuk memforecast atau memprediksi secara presis hasil rilis daripada BPS. Terbukti pada bulan April yang lalu, inflasi yang terbentuk adalah sangat rendah, yaitu 0,08%. Dan saya masih ingat kurang lebih 51 kota itu mengalami deflasi dan hanya 39 kota itu mengalami inflasi. Artinya yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo memang valid, itulah kondisi faktual di lapangan yang terjadi, di mana memang sebagian besar warga masyarakat kesulitan di dalam melakukan tindakan pembelian konsumsi, sehingga pembentukan inflasinya sangat rendah. Bahkan kami meyakini boleh jadi di bulan Mei ini ketika ada perayaan Lebaran Idul Fitri, kemungkinan besar itu malah juga masih terjadi deflasi, ya, artinya inflasi yang negatif. Dan beberapa hari yang lalu Bank Indonesia juga memberikan semacam signal kemungkinan pembentukan inflasi di bulan Mei ini secara historis ini adalah yang paling rendah sejak tahun-tahun yang lalu. Ya memang situasinya sangat extremely different ya, ketika bulan Mei bulan ini kita merayakan Idul Fitri dengan segala kebijakan pembatasan, dan kemudian juga terjadinya pengurangan karyawan atau pegawai di perusahaan-perusahaan, ini yang secara langsung memukul daya beli daripada sebagian masyarakat. Nah, itulah yang membuat kenapa kemungkinan besar inflasi di bulan Mei ini akan sangat rendah, bahkan berpeluang untuk terjadi deflasi. Berarti setelah inflasi rendah di April yang anomali ini, mungkin kalau menurut Anda begitu ya, di Mei ini justru akan terjadi yang namanya deflasi begitu? Saya kira iya, karena kalau kita lihat di berbagai pemberitaan, terutama melalui kanal-kanal televisi, bagaimana dalam H-7 daripada perayaan Idul Fitri ini, kegiatan-kegiatan konsumsi atau konsumen itu kan mengalami pembatasan yang luar biasa. Ketika orang ingin membeli, katakanlah beli baju baru dan sebagainya, itu juga terkendala karena tidak boleh adanya kerumunan. Bahkan pasar-pasar pun diminta untuk ditutup, kecuali mereka yang menjual untuk kebutuhan pokok yang terkait dengan kebutuhan langsung daripada masyarakat. Nah, tentu saja ini memberikan dampak deflatoir yang besar kepada pembentukan inflasi kita. Dan ini terjadi bukan hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar yang lain, terutama yang masih masuk zona merah atau yang sedang menerapkan PSBB. Dan kita tahu beberapa provinsi, beberapa kabupaten program PSBB-nya masih berlanjut. Bahkan ada yang rencananya untuk diperpanjang. Nah, ini kan semakin melimitasi kegiatan konsumsi dari warga masyarakat. Itu yang fakta yang kita hadapi, sehingga saya kira ini menjadi catatan penting bagi pemerintah di dalam mendesain kebijakan ke depannya, sehingga kegiatan ekonomi ini tetap bisa berjalan, belum sampai level normal, tapi paling tidak ada geliat kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita secara kuartalan atau secara tahunan tidak semakin melesat ke bawah terlalu dalam. Itu, Monik.